Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'du. Para pemirsa yang budiman, pada pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa gerak makhluk itu ada 3 macam, yaitu gerak atas dasar inisiatifnya sendiri, yang kedua gerak paksa, yang ketiga gerak alami. Nah, gerak atas inisiatifnya sendiri adalah gerak yang bersumber dari dirinya sendiri, karena ada kesadaran bahwa orang itu perlu bergerak. Seperti orang yang lapar mencari makan, maka dia berjalan mengambil makan, itu adalah gerak inisiatif ini. Gerak irodi kalau dalam bahasa agama ini. Nah, sementara gerak paksa itulah geraknya makhluk yang tidak punya inisiatif dari dirinya sendiri. Ya, seperti saya katakan tadi, kertas ini tidak bisa bergerak karena dia benda mati. Jadi kalau saya pindah, dia bergerak. Ya, atau kalau ini saya tiup, nah dia bergerak. Bergeraknya kertas kan ditiup, itu karena dipaksa. Ini. Nah, seperti lagi kalau kita melihat ada mangga jatuh, nah itu alami, ya, alami karena dia mencari tempat yang asli, yang asal, ya, yaitu dia berdiam di satu tempat ini. Kalau tidak ada yang menghalang-halangi, ya, tentu dia akan terus ditarik oleh gravitasi alam. Lalu ya, alam itu kan dikatakan tobi'i, alami, natural kalau dalam bahasa Inggrisnya ini. Jadi gerak alami adalah gerak yang memang atas dasar pengaruh dari gravitasi bumi ini. Itu gerak alami ini. Jadi kalau kita misalnya melempar benda ke atas, itu gerak paksa namanya nih. Benda itu, bola itu kalau kita lempar ke atas itu gerak paksa ini. Tapi kalau kita biarkan, ya, dia akan turunin. Itu ditarik oleh gravitasi bumi ini. Jadi bola ke atas itu adalah gerak paksa, ke bawah itu gerak alami ini. Nah, sehingga kita bisa mengerti bahwa ada gerak alami, ada gerak paksa, ada gerak yang atas dasar inisiatifnya sendiri ini. Nah, tentu itu ada kaitannya dengan hal yang lain, ya. Manusia kalau seringkali melakukan gerak atas dasar paksaan, itu biasanya hidupnya kurang senang, ya. Yang bagus itulah orang bergerak menurut inisiatifnya sendiri, itu yang bagus ini. Nah, oleh karena itu agama mengajari orang supaya bergerak atas dasar inisiatifnya sendiri. Ya, kalau toh Allah memerintahkan kita, itu karena Allah sayang kepada kita. Dan Allah memberitahu kita bahwa kalau kita mau menaati perintah Allah, kita yang beruntung, bukan Allah. Nah, jadi sama sekali bukan karena lalu Allah membuat kita tidak bebas, bukan. Ya, sebagaimana seorang filosof mengatakan bahwa manusia akan bebas sebebas-bebasnya hanya kalau Tuhan tidak ada. Ya, sebuah ungkapan boleh-boleh saja nih, ya. Tapi kalau ungkapan itu tidak bisa dibuktikan secara rasional dan empirik, ya ungkapan itu jadi kurang bermakna, ya. Oleh karena itu agama sama sekali bukan menghambat keinginan manusia untuk mengembangkan berbagai macam keinginan, ya, termasuk mengembangkan sains dan teknologi ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menambahkan macam-macam gerak inisiatif, gerak yang datang dari dirinya sendiri ini. Nah, dalam agama, yakni agama Islam, inisiatif yang dikerjakan, inisiatif yang ada pada manusia ini ada 2 macam, yaitu inisiatifnya orang yang beriman dan inisiatifnya orang yang tak beriman.
Nah, apa toh hubungannya iman dengan tidak beriman ini? Ya, dalam masalah agama, masalah iman adalah hal yang sangat penting, sangat esensial. Ya, terutama kaitannya dengan keselamatan seorang di akhirat. Kalau di dunia mungkin orang kurang begitu membutuhkan. Sebagian ulama menyebutkan bahwa iman itu merupakan kebutuhan spiritual, tetapi selama di dunia ini orang itu bisa menunda pemenuhan kebutuhan iman, yaitu saat hendak meninggal dunia ini sampai menjelang akhir hayat. Tapi kalau sudah menjelang akhir hayat, sudah ada tanda-tanda malakul maut mau mencabut nyawanya ya, atau orang itu akan mengalami kematian, dia akan merasa butuh, merasa perlu terhadap keimanan. Sehingga lalu ada orang mau dimatikan, tidak mau. Dia minta diberi tangguh karena dia ingin menjadi orang beriman, lalu ingin beramal saleh ini. Nah, kembali ke persoalan gerak yang muncul dari inisiatif atau dari keinginannya sendiri dari dalam ini. Manusia adalah contoh makhluk yang mempunyai inisiatif. Nah, sementara gerak manusia ini dikategorikan menjadi dua, yaitu gerak atas dasar imaniyah, ya, yaitu gerak atas dasar keinginan, ikhtiar, tetapi didasari keimanan. Nah, yang kedua, gerak ikhtiar yang sifatnya syaitaniyah, yakni yang tidak didasari keimanan ini. Karena kalau orang hidup kok tidak menyertakan iman ya, tidak membangun di atas keimanan, dia sebenarnya hidupnya mengalami disorientasi, ketidakjelasan tujuan. Nah, oleh karena itu gerak imaniyah ini adalah gerak yang betul ya. Orang kalau tahu iman, geraknya semuanya harus untuk kemanfaatan, untuk kemaslahatan, baik kemaslahatan dirinya maupun kemaslahatan orang lain. Sementara kalau gerak syaitaniyah, ya, gerak inisiatif yang didasari tanpa iman, itu hanya lebih mementingkan dirinya sendiri, kurang peduli terhadap nasib orang lain ini. Mungkin contoh yang paling konkret ya, dijatuhkannya bom di Jepang. Itu adalah salah satu contoh bahwa yang mengebom ini tidak memperhatikan nasib mereka yang dibom ini. Ya. Kenapa manusia membuat bom lalu manusia dijadikan sasaran ini? Kalau sekedar orang membuat bom untuk menjaga-jaga ya, supaya orang tidak berlaku sewenang-wenang terhadap negaranya, ya menurut saya nggak apa-apa ya, normal saja ini, supaya orang tidak memperlakukannya semena-mena ini. Tapi kalau sudah dibuat untuk menghancurkan manusia, di sini tindakan menjatuhkan bom itu inisiatif ya, tindakan atas dasar inisiatif syaitaniyah ini, tidak memperhatikan akibat bagi dirinya. Kalau akibat bagi orang lain mungkin orang bisa mentolerir ya. Akibat bagi dirinya ini, orang yang melakukan tindakan jahat menguntungkan dirinya tapi merugikan orang lain, itu kelihatannya aja ya dirinya beruntung, tapi sebenarnya apa yang dipandangnya menguntungkan sebenarnya adalah merugikan. Ya, karena kalau orang misalnya dia korupsi atau menindas orang ya, dia merasa dapat bagian banyak ini. Tapi apa yang didapatnya ini bukan lalu membahagiakan dirinya ini. Ya mungkin kalau dilihat dari sisi nyatanya saya dapat banyak ya dari hasil korupsi misalnya nih. Kemudian dia bisa merasa senang karena bisa membeli rumah, bisa membeli tanah, bisa membeli mobil dan seterusnya ini. Dia bisa bahagia kelihatannya. Tapi nanti begitu hukum-hukum Allah akan diberlakukan, dia akan kerepotan. Ya, ketika ketahuan oleh rakyat bahwa korupsi dilakukan, ya ahli hukum, ya penegak hukum dia akan bekerja, kemudian memproses sang koruptor, dia juga akan kerepotan. Tidak mungkin
tidak korupsi ditangkapnya koruptor karena dia melakukan tindakan korupsi. Jadi yang menyebabkan dirinya susah adalah dirinya sendiri. Nah ini, jadi tindakan yang dilakukan secara inisiatif dari manusia ini itu bisa dasarnya imaniah, bisa juga dasarnya syaitaniyah ini. Yang satu dengan iman, yang satu tanpa iman. Nah kalau dengan iman akan membuahkan kemaslahatan buat bersama. Tapi kalau tanpa iman, biasanya yang beruntung sebagian yang lain mengalami kerugian ini. Bahwa tindakan tidak senantiasa menghadirkan atau mendatangkan keuntungan, ya memang ya karena banyak faktor yang mempengaruhinya ini. Ya, tapi tujuannya jelas. Kalau orang beriman tujuannya jelas ini. Misalnya seperti saat sekarang ini ada musibah atau wabah corona ya. Kalau orang beriman dia akan bersabar, dia meneliti ya mengapa lalu corona itu bisa muncul. Ya. Dia berusaha mengecek ya, introspeksi kalau dirinya menjadi penyebab munculnya wabah tersebut ini. Ya, kalau tidak ya dia alhamdulillah. Kalau ya dia akan segera bertobat ya, memperbaiki diri supaya tidak menjadi korban ini. Nah, sehingga lalu ada informasi di dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 79 ya, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Ya, nikmat apapun yang kalian terima itu adalah dari Allah. Tapi musibah apapun musibah jelek yang menimpa kalian tidak lain adalah dari dirimu sendiri. Artinya apa? Hal-hal yang negatif yang kita alami itu tidak lain adalah karena kesalahan kita sendiri ini. Karena Allah itu adalah baik murni. Tidak mungkin dari yang baik murni muncul sesuatu yang negatif, tidak mungkin ini. Jadi kalau Allah itu baik murni, tidak mungkin hal-hal yang dirasa jelek oleh manusia itu muncul dari dia ini. Oleh karena itu munculnya hal-hal yang kita anggap jelek itu sebenarnya bukan dari dia ini. Jadi keliru kalau orang mengatakan ini musibah Allah yang menurunkan. Tetapi musibah itu terjadi karena hukum kausalitas yang kita tempuh. Ya, contoh sederhana aja, kalau manusia akan sehat kalau orang itu makan, Allah menyuruh makan, Allah menyediakan makanan yang halal, tapi orang itu nekat, nggak mau makan, ya nggak mau makan makanan yang halal ini, otomatis tubuhnya akan rusak. Rusaknya tubuh bukan karena Allah yang menurunkan kerusakan, bukan, tapi karena orang itu sendiri yang memang tidak mau mentaati, tidak mau mengikuti petunjuk bagaimana hidup yang seharusnya ini, sehingga lalu orang itu mengalami sakit. Jadi sakit itu adalah kesalahan orang itu, bukan karena Allah yang menurunkan penyakit. Nah, jadi hati-hati ya kalau kita menyebutkan ini musibah datang dari Allah ini. Ini perlu hati-hati lantaran sebenarnya hal-hal yang negatif yang terjadi pada manusia itu tidak lain adalah karena sikap orang itu sendiri, sikap manusia yang keliru ini. Contoh yang besar yang diabadikan dalam Al-Quran misalnya kisahnya Fir'aun. Ya, Fir'aun ini pernah mengalami musibah. Musibahnya ini misalnya dia mengalami ada air berubah jadi darah, ada katak, ya, ada belalang yang sangat banyak ini. Nah, hal-hal yang dianggap tidak enak itu bukan karena Allah sendiri inisiatif menghadirkan itu kepada manusia, bukan nih. Tapi karena sistem yang Allah buat ini tidak ditaati. Nah, contoh sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari ya, kalau rumah kita ini bersih misalnya, tidak akan ada tikus atau
makhluk-makhluk yang tidak kita senangi masuk dalam rumah kita ini. Tapi kalau di rumah kita ini ada banyak makanan berserakan, misalnya orang makan piringnya tidak dicuci misalnya ini, lalu makanannya masih ada sisa-sisa ini, itu otomatis mengundang semut, ya, mengundang tikus, yang lain ini. Jadi perbuatan kita itu yang menyebabkan hadirnya tikus, mungkin hadirnya makhluk-makhluk yang tidak kita sukai ini. Itu contoh bahwa yang namanya hukum kausalitas itu ada kaitannya dengan kita juga, ya, manusia ini. Jadi manusia di samping diatur juga ada keterlibatan, yaitu inisiatif, karena manusia adalah makhluk yang diberi kebebasan tapi harus bertanggung jawab. Saya kira itu harapannya kita sebagai manusia berinisiatif dengan dasar iman, bukan dengan dasar syaitaniyah atau tanpa iman ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.